Halo guys, balik lagi bersama gue James di channel LS Project. Nah guys, kali ini seperti biasa gue akan mereview sebuah film India yang lagi hits guys, yang berjudul Jai Bhim. Nah guys, film ini sendiri dirilis pada tahun 2021 guys, yang disutradarai oleh Surya guys. Selain sutradara, dia juga akan ikut berperan sebagai tokoh utama atau pengacaranya di sini guys. Nah guys, film ini sendiri bercerita tentang Senggani dan Raja Kanu, pasangan suami istri dari suku yang sangat terpencil di sebuah kawasan yang bernama Tamil Nadu. Raja Kanu ini ditahan oleh polisi guys karena dituduh mencuri dan kemudian dia hilang dari kantor polisi. Kemudian istrinya pun meminta bantuan kepada pengacara yang bernama Chandru guys, atau si sutradara tadi, untuk mencari keadilan bagi suaminya guys. Nah guys, supaya tidak menjadi spoiler di awal, mari kita mulai saja tapi jangan lupa subscribe dulu ya intronya. Suatu hari di desa terpencil guys, hiduplah sekelompok masyarakat kecil yang serba kekurangan. Mereka hidup miskin dan rumah mereka pun terbuat dari gubuk yang mudah hancur. Bahkan alas kaki pun mereka tidak memilikinya guys, dan terpaksa harus nyeker. Dan mayoritas mata pencaharian masyarakat di sana adalah sebagai buruh tani guys. Beberapa di antara mereka adalah Raja Kanu yang dikenal sebagai pawang ular. Kemudian dia memiliki istri yang bernama Senggani guys, dan kemudian dia juga mempunyai anak yang bernama Ali. Kemudian ada juga keluarganya guys, yang juga sepupu-sepupunya yang bernama Mosa, Iru, dan Paca. Meskipun miskin, mereka hidup bahagia. Suatu malam rumah Kanu roboh di dinding. Kanu bertekad untuk bekerja di luar kota guna membuatkan Senggani atau istrinya rumah dari batu bata. Senggani sangat mencintai Kanu karena Kanu adalah pria yang baik hati, tulus, dan bertanggung jawab. Di desa mereka juga ada guru baik hati guys, yang rela mengajar tanpa dibayar, yang bernama Rea. Rea mengajar dengan sukarela tanpa diberi apapun guys. Saat proses belajar mengajar, Iru atau sepupunya dari Kanu itu tidak mengerti angka 8, tapi dia tahu angka 8. Suatu hari di rumah ketua partai di desa tersebut ada sebuah ular. Pembantu di rumah ketua partai itu memanggil Kanu untuk menangkap ular itu. Karena hanya Kanulah yang bisa melakukannya guys, Kanu pun langsung bergegas ke rumah ketua partai itu. Kanu masuk ke dalam rumah kamar istrinya si ketua partai itu. Di sana ada lemari yang berisi penuh dengan uang dan perhiasan. Namun Kanu tidak tertarik. Kanu ingin fokus menangkap ular itu. Akhirnya Kanu berhasil dengan mudah menangkap ular itu. Setelah itu istri ketua partai pun memberi upah pada Kanu yang dibungkus dengan kain guys. Kenapa dibungkus dengan kain? Karena istri si ketua partai ini tidak mau menyentuh tangan Kanu yang berasal dari kasta rendah. Waduh, segitunya ya. Kanu yang sudah janji akan membuatkan rumah layak untuk istrinya bertekad mencari pekerjaan di kota. Kanu berpamitan kepada istrinya dengan berat hati dan tangisan. Senggani pun mengizinkan Kanu pergi. Sesampainya di sana, Kanu bekerja siang malam dengan giat dan tekun. Kanu pun melakoni itu semua untuk membahagiakan keluarganya. Tiba-tiba keesokan harinya seluruh perhiasan di rumah ketua partai hilang guys. Ketua partai melaporkan kejadian ini kepada polisi. Nah, polisi Bahlul ini yang bernama Murti segera datang dan menelusuri TKP. Tim forensik menemukan sidik jari Kanu di lemari penyimpanan emas itu. Ya iyalah, orang dia kemarin habis nangkap ular dan menyentuhnya kan ya guys. Kepolisian langsung pergi ke rumah Kanu namun tidak menemukannya karena Kanu sedang bekerja di luar kota. Kepolisian menangkap dan menampar Senggani. Ali hanya bisa melihat ibunya dengan menangis karena dikasari polisi guys. Kepolisian juga menangkap Iru, Mosa, dan Paca karena diduga menyembunyikan perhiasan itu. Mereka kemudian dimasukkan ke penjara dan keluarga mereka menangis histeris melihat penangkapan itu. Di dalam penjara mereka berempat terus dipukuli 3 orang polisi bernama Murti, Pera, dan Kiru. Walau Senggani sedang hamil, kepolisian tidak peduli dan tetap memukulnya. Aduh, kacau nih. Tak lama kemudian kepolisi dibantu oleh pembantu rumah tangga ketua partai menemukan Kanu di luar kota yang sedang berjalan pulang sambil membawa mainan untuk Ali.
Kepolisian pun langsung menangkap Kanu. Sesampainya di penjara, Senggani berteriak karena melihat Kanu ditangkap. Mereka terus memukuli Kanu. Kepolisian memaksa agar Kanu mengakui telah mencuri perhiasan itu. Namun Kanu tetap pada pendiriannya dan menolak tidak mengakuinya karena memang Kanu tidak mencuri, guys. Kepolisian pun terus menyiksa Kanu dan saudaranya. Kanu diikat Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. tangannya ke belakang dan terus dipukuli, sedangkan Mosa diikat, jari jempolnya digantung ke atas. Mereka semua mengerang kesakitan sampai Kanu tergeletak lemas tak berdaya. Kepolisian melakukan pelecehan dengan membuka celana Paca. Kanu, Mosa, dan Iru marah namun tidak bisa berbuat apa-apa. Scene berlanjut keesokan harinya di mana salah satu polisi baik hati membebaskan Paca dan Senggani karena mereka adalah wanita. Senggani terus menangis melihat Kanu yang terus disiksa oleh polisi. Senggani tidak bisa tenang. Besok paginya Senggani pergi ke kantor polisi dan membawa nasi untuk Kanu. Senggani berteriak histeris karena melihat Kanu tergantung lemas tak berdaya di balik jeruji, guys. Senggani sambil menangis menyuapi Kanu yang terus kesakitan. Senggani berteriak sebagai bentuk amarahnya pada polisi. Namun Murti justru semakin terbakar emosinya dan menyuruh Senggani untuk segera pulang. Kepolisian pun terus menyiksa Kanu dan saudaranya, guys. Malam harinya polisi Bahlul itu yang bernama Pera mendatangi Senggani. Dia mengatakan pada Senggani, Kanu dan Mosa dan Iru kabur melarikan diri. Sebaiknya kau suruh mereka untuk kembali ke kantor polisi karena jika tidak ada yang akan melindungi mereka selain kepolisian. Ujarnya begitu, guys. Senggani percaya saja dengan cerita itu. Senggani pun yang sedang hamil berjalan kaki mencari pertolongan untuk mencari Kanu, Mosa, dan Iru. Dia pergi ke rumah kepala desa, namun kepala desa tidak mau membantu. Kepala desa justru mengatakan bahwa Kanu adalah seorang pencuri. Senggani yang ditemani Rea pergi ke kantor partai kasta rendah, guys, untuk meminta bantuan. Namun mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya seorang anggota kasta rendah menyuruh Senggani dan Rea pergi ke kota untuk menemui pengacara bernama Chandru. Senggani dan Ali bersama Rea pergi ke kota, guys, untuk menemui Chandru. Setelah bertemu, mereka pun disilahkan untuk masuk ke rumah Chandru. Senggani menceritakan semuanya pada Chandru. Senggani sambil menangis menceritakan hal itu. Mereka pun tidak percaya kalau Kanu, Mosa, dan Iru melarikan diri. Begitu juga dengan Chandru. Chandru percaya mereka bertiga tidak bersalah, tetapi dia bertanya-tanya keberadaan mereka saat ini. Rea kemudian memberikan laporan dari kepolisian kepada Chandru. Chandru langsung membaca. Di laporan itu dituliskan bahwa ditemukan sidik jari Kanu di tempat penyimpanan perhiasan itu pada tanggal 6 April jam 10 malam. Kanu, Mosa melarikan diri dan pemilik wartop juga mengatakan bahwa dia melihat mereka naik bis ke arah Provinsi Kalaya. Dokter dan pemilik apotek juga mengatakan melihat mereka kabur. Pemilik toko perhiasan juga menerima perhiasan dari Kanu. Bukti-bukti ini sangat kuat untuk membuktikan bahwa mereka bersalah dan melarikan diri. Chandru mengatakan ini adalah kasus yang sangat sulit karena polisi mempunyai laporan yang kuat atas kaburnya mereka. Namun Chandru tidak akan mundur. Chandru akan terus berjuang dengan keadilan mereka bertiga. Chandru pun kemudian membuat laporan yang dicap jempol Senggani dan mengajukan kasus ini ke pengadilan. Beberapa hari kemudian persidangan dilanjutkan, guys, dan para saksi sudah berada di ruangan sidang. Seorang dokter dan pemilik apotek satu persatu maju ke depan dan diberikan pertanyaan oleh Chandru. Tapi Chandru tidak bisa mengelak pertanyaan mereka. Namun kemudian Chandru meminta saksi selanjutnya yakni polisi Bahlul yang bernama Bashram untuk maju ke depan. Bashram adalah polisi yang menulis laporan saksi itu. Chandru mengajukan pertanyaan pada Bashram dan Bashram tidak bisa menjawab. Chandru mengatakan pada hakim bahwa Pak Barsam ini telah berbohong dalam menulis laporan itu.
Di laporan itu tertulis bahwa sebelum kabur, Kanu, Mosa, dan Iru pergi ke klinik dokter yang berjarak 2 km ke arah timur dari kantor polisi. Kemudian mereka bertiga pergi ke apotek yang berjarak 1 km ke arah barat dari kantor polisi. Laporan ini sangat tidak masuk akal karena tidak mungkin mereka bertiga yang masih buronan lulu lalang di depan kantor polisi layaknya model yang sedang show. Dan ternyata tulisan tangan dilaporkan ini bukan tulisan tangan Barsam tetapi tulisan Pera. Barsam kemudian mengaku kebohongannya. Dokter dan pemilik apotek pun juga sama mengakui kebohongannya. Hakim pun marah guys pada Barsam dan mengatakan polisi macam apa kalian ini, dan memutuskan untuk memenjarakan saksi yang berbohong. Chandru dan Senggani pun senang karena mereka berada dalam kemenangan di babak awal. Keesokan harinya Balaji membicarakan kekalahan ini pada pengacara senior yang bernama Mohan. Mohan marah besar guys karena pihaknya telah dipermalukan oleh Chandru. Mohan kemudian mengambil alih kasus ini. Para polisi Bahlul pun pergi ke rumah kepala desa untuk merayu Senggani agar memberhentikan kasus ini. Namun Senggani menolak. Para polisi Bahlul pun kemudian menculik Ali untuk menakuti-nakuti Senggani. Senggani lalu melaporkan penculikan ini kepada Chandru. Chandru kemudian mengadu pada pengacara senior. Pengacara senior itu kemudian melapor pada Kapolda dan ketika itu juga Kapolda marah dan langsung menelepon para polisi Bahlul itu dan menyuruhnya untuk membebaskan Senggani dan Ali. Kapolda juga memerintahkan para polisi untuk mengantarkan Senggani pergi ke rumahnya. Sampai-sampai kepala desa kaget melihat para polisi itu tunduk pada Senggani. Sidang selanjutnya pun digelar guys. Kali ini Mohan yang mulai argumentasinya. Saksi pihak Mohan yakni pemilik warkop mengatakan mereka bertiga kabur naik bis ke arah provinsi Kalaya. Mohan juga menyuruh bapak para majikannya si Iru itu maju ke depan. Bapak Farah mengatakan bahwa beberapa hari setelah Kanu, Mosa, dan Iru kabur, Bapak Farah menerima telepon dari Iru dan dia mengatakan bahwa dia melarikan diri ke luar kota. Bapak Farah mengatakan, Pak Hakim, saya yakin itu telepon dari Iru karena saya hafal betul suara Iru yang sudah 10 tahun bekerja dengan saya. Chandru pun tidak bisa melawan argumen-argumen dari saksi tersebut. Di rumahnya Chandru terus memikirkan kasus ini. Reya mengatakan pada Chandru, Kang Chandru, kalau memang benar Iru yang menelepon Bapak Pera, saya yakin tidak mungkin. Iru bisa memencet telepon karena Iru sendiri tidak mengerti angka 8. Artinya Iru tidak sendirian di saat menelepon. Chandru menduga kuat Iru menelepon dipaksa kepolisian. Chandru menyuruh anak buahnya pergi ke Telkom setempat untuk mencari tahu dari mana telepon itu masuk. Chandru menelepon satu persatu list nomor telepon yang masuk ke telepon Bapak Farah untuk mencari nomor mana yang merupakan wartel. Setelah menemukan ternyata benar, nomor itu berasal dari wartel milik pria bernama Rajes di Provinsi Kalaya. Chandru, Reya, dan Senggani pun berangkat ke Provinsi Kalaya. Mereka bertemu dan berbincang dengan Rajes. Setelah Chandru mengatakan semuanya, Rajes pun bersedia bersaksi di pengadilan. Beberapa hari kemudian persidangan pun dilanjut. Rajes mengatakan di persidangan bahwa wartel mereka beberapa waktu lalu didatangi oleh 4 orang yang menelepon. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah polisi. Rajes kemudian menunjuk ketiga polisi Bahlul itu, yaitu Murti, Vera, dan Kiru pun langsung terdiam membisu. Chandru kemudian menyuruh Murti maju ke depan. Murti yang sudah terlanjur malu akhirnya mengakui bahwa merekalah yang memaksa Iru untuk menelepon Bapak Para dari wartel itu. Lagi-lagi hakim marah kepada kepolisian karena sudah berbohong. Chandru kemudian mengajukan kepada hakim meminta 1 orang polisi jujur untuk menangani kasus ini sampai tuntas. Hakim pun memberikan izin. Polisi jujur itu adalah seorang kapolsek bernama Semi. Besok pagi Chandru bertemu dengan Semi dan membicarakan kasus itu. Chandru kemudian mengajak Semi ke desa Kasta Rendah yang keluarganya dipaksa masuk penjara oleh kepolisian tanpa bukti. Semi sedih sekali melihat itu karena kenyataannya banyak sekali yang menjadi korban kebohongan polisi. हाथों को बांधकर मुझे ऊपर की ओर से लटका दिया और मुझे बहुत मारा साहब, बेरहमी से मारा साहब. Semi mulai melakukan investigasi Murti, Pera, dan Kiru guys. Kemudian Semi dan Chandru mencari Kanu, Mosa, dan Iru di beberapa penjara di Provinsi Kalaya, namun tidak menemukannya. Lalu tiba-tiba Chandru menemukan laporan kepolisian di sana tentang penemuan mayat yang Chandru duga adalah Kanu. Kepolisian di sana mengatakan pada Semi dan Chandru bahwa mereka menemukan mayat itu di pinggir jalan pada tanggal 7 April.
Reya kemudian dipanggil untuk memastikan foto-foto mayat itu ternyata benar itu adalah mayat Kanu. Reya menangis dengan sedih guys melihat foto itu. Reya kemudian memberitahu hal itu pada Senggani. Senggani pun menangis sedih dan teringat obrolan dia dan Kanu yang terakhir kalinya. Istri Iru juga putus asa dengan nasib Iru dengan bukti-bukti kematian Kanu. Pihak Mohan semakin terpojok guys. Mohan marah besar pada Murti dan Murti menceritakan semuanya pada Mohan. Murti mengatakan saat itu kami sudah menyiksa Kanu habis-habisan. Aku terus ditekan oleh Kapolsek karena aku emosi akhirnya menendang dada Kanu hingga jatuh tersungkur, namun sejak itu Kanu tidak bernapas lagi. Kemudian Pera panik dan meneleponku. Aku bingung harus bagaimana, ujarnya. Akhirnya aku membawa mayat Kanu dan membuangnya di pinggir jalan. Sedangkan Iru dan Mosa aku letakkan di salah satu penjara di Kalayap. Kemudian aku dan Vera membuat skema seakan-akan mereka kabur dan aku pun memberikan laporan itu pada Barsam. Besok paginya persidangan pun kembali dimulai. Berdasarkan penemuan mayat-mayat Kanu, Mohan mengatakan bahwa kematian Kanu bukan di penjara, artinya kematian Kanu itu bukan disebabkan oleh kekerasan polisi. Chandru mengelak dan mengatakan bahwa Kanu sudah mati saat di penjara lalu dibuang di pinggir jalan. Chandra kemudian memanggil Pera lalu mengajukan pertanyaan. Pak Pera, kamu menulis laporan bahwa mereka kabur pukul 10. Kemudian Kanu menelepon Murti, tapi kenyataannya di laporan polisi kau menelepon Murti sebelum jam 10. Artinya kau panik dan memberitahu Murti bahwa Kanu meninggal. Mohan pun tidak bisa mengelak pertanyaan Chandru dan akhirnya pengadilan ditunda selama 10 hari untuk mencari keberadaan Mosa dan Iru. Senggani, Reya dan anggota masyarakat kasta rendah terus menyuarakan keadilan untuk Kanu, Mosa dan Iru. Semi pun dipanggil oleh Kapolda. Kapolda mengatakan bahwa dirinya harus memenangkan Mohan karena jika polisi kalah dalam hal ini maka martabat kepolisian akan hancur. Kemudian Semi menjawab tidak bisa melakukan itu karena dia menangani kasus ini atas dasar hati nurani. Semi terus melakukan penyelidikan. Semi pun menemui pemilik toko perhiasan yang mengaku bahwa perhiasan itu diterima dari Kanu. Semi menamparnya agar dia mengatakan yang sejujurnya dan akhirnya dia mengaku bahwa yang mencuri adalah orang lain bukan Kanu. Di sisi lain Reya terus mencari Mosa dan Iru ke setiap penjara. Akhirnya Reya dan Senggani menemukan Mosa dan Iru di Provinsi Kalayap. Keesokan paginya pengadilan akhir pun dimulai. Warga kasta rendah memenuhi ruang sidang. Mosa dipersilahkan maju untuk mengutarakan argumennya. Mosa mengatakan sambil menangis dia bertiga terus disiksa oleh kepolisian agar mengaku telah mencuri perhiasan padahal dia tidak pernah mencuri apapun. Kepolisian juga membuka celana Paca. Mereka terus menyiksa Kanu dan menggantung Kanu. Pak Murti bahkan menendang Kanu tepat di dadanya hingga tewas. Saat malam Kanu tidak bergerak lagi dan saya langsung memberitahu Pak Pera. Pak Pera memberikan bubuk cabai ke mata Kanu agar bangun, namun Kanu tidak bangun juga. Kemudian aku dan Iru ditutup kepala dan diantar ke penjara di Provinsi Kalayap. Setelah itu Iru selesai mengutarakan argumennya. Kemudian giliran dokter yang mengotopsi mayat Kanu untuk mengutarakan argumennya. Kemudian dokter itu berbicara menemukan bubuk cabai di mata Kanu dan dia juga menganalisa bahwa di dada Kanu terdapat jejak sepatu. Setelah itu giliran Semi mengatakan bahwa dia menemukan 2 sidik jari di lemari perhiasan itu. Di lemari itu ada sidik jari Kanu dan sidik jari pencuri sebenarnya bernama Rapi. Saat juga bertemu pemilik toko perhiasan itu dan dia mengatakan yang sejujurnya. Pemilik toko perhiasan itu menerima perhiasan itu dari Rapi. Rapi disuruh melakukan itu semua oleh Pak Murti. Mohan menyangkal dengan mengatakan bahwa pernyataan Pak Semi itu tidak ada hubungannya dengan kematian Kanu. Dan mereka pun tidak punya bukti otentik bahwa sepatu itu adalah sepatu Murti, katanya. Kemudian Chandru menjawab, hasil dari penelusuran TKP menemukan mayat Kanu di Provinsi Kalayap dan dia menemukan jejak sepatu di sekitar mayat Kanu sama persis dengan jejak sepatu Murti. Jejak mobil juga ditemukan sekitar mayat Kanu yang persis dengan jejak mobil milik kantor polisi di tempat Murti bertugas. Argumen Chandru dilanjutkan oleh Semi mengatakan bahwa otak sebenarnya dari kasus pencurian ini adalah Murti dan Murti telah menuduh Kanu sebagai pencurinya. Kemudian Kanu terbunuh di kantor polisi. Mohan dan Chandru mengatakan argumen terakhirnya. Setelah itu pengadilan pun ditunda sementara waktu dan semua orang menunggu keputusan hakim.
Beberapa jam kemudian akhirnya hakim memutuskan bahwa Kanu tidak mencuri dan tidak terbukti bersalah. Kanu juga dibunuh oleh kepolisian di dalam penjara. Karena itu Mosa dan Iru harus dibebaskan dan 3 polisi Bahlul itu adalah tersangkanya. Lalu Senggani harus mendapatkan kompensasi dari pemerintah sebesar 60 juta dan masing-masing 40 juta untuk Mosa dan Iru dan Pasca. Senggani juga harus diberi sertifikat resmi setengah lahan di desanya setelah keputusan Hakim Chandru dan pihaknya merasa gembira. Namun beda halnya dengan Senggani, dia keluar dari ruangan dan duduk di tengah derasnya hujan karena teringat suaminya tercinta. Karena bagi Senggani tidak ada gunanya harta itu semua tanpa ditemani sang suami tercinta. Dan film Jai Bim pun selesai. Nah guys, banyak pesan moral yang disampaikan di film ini ya guys ya, terutama ketidakadilan terhadap kasta-kasta rendah. Semoga kalian terhibur dengan film yang sangat inspiratif ini. Itu saja guys dari gue James. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.